Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Seorang ibu rumah tangga di 50 kota ditangkap polisi karena edarkan sabu-sabu. Residivis edarkan sabu-sabu untuk kalangan anak sekolah dan remaja dibekuk polisi. Baru 3 bulan keluar dari penjara, seorang pencuri kembali beraksi di sebuah kafe. Seorang ibu rumah tangga di 50 kota ditangkap tim Kalosirah Satres Narkoba Polres 50 Kota saat sedang berada di rumahnya di Nagari Talangmaur, Kecamatan Mungka, 50 Kota pada Senin sore. Saat polisi tiba di rumahnya, Neng Susilowati, sang tersangka, mencoba membuang barang bukti sabu-sabu di kamar mandi. Namun gerak-gerik tersangka diketahui polisi dan berhasil menemukan 4 paket sabu-sabu ukuran sedang. Wanita yang telah memiliki cucu itu ditangkap karena diketahui mengedarkan sabu-sabu bersama suaminya. Hanya saja pada saat penggerebekan, suami tersangka tidak berada di rumah. Penangkapan pengedar narkoba yang merupakan ibu rumah tangga ini dilakukan tim Kalosirah Satres Narkoba Polres 50 Kota usai mendapatkan informasi terkait aktivitas tersangka bersama suaminya yang menjalankan bisnis haram. Kepada polisi, saat menjalani pemeriksaan lanjutan, tersangka mengaku menjalankan perintah suaminya untuk mengedarkan sabu-sabu. Tersangka juga mengakui telah beberapa kali menjual sabu-sabu kepada pembeli sesuai perintah suaminya. Jadi kita melakukan penangkapan terhadap seorang ibu rumah tangga, pasangan ini suami istri. Kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi bahwasanya pada saat itu tersangka berada di rumahnya di Nagari Talangmaur. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, tersangka ini berusaha untuk berjalan ke arah kamar mandi. Kemudian tim pada saat itu melakukan penggeledahan di kamar mandi dan pada saat itu ditemukan di dalam di petan celana tersangka narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket sedang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka ditahan di Mapolres 50 Kota. Sementara untuk suami tersangka masih diburu polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Residivis ditangkap dalam kasus yang sama kembali terjadi. Kali ini, Gustio Nahendra Putra alias Tio kembali berurusan dengan aparat hukum. Dia ditangkap polisi di sebuah bengkel di desa Kampuang Kandang, Kecamatan Pariaman, saat menunggu pelanggannya pada Minggu malam. Padahal Tio baru 6 bulan keluar dari penjara. Meski sempat membuang sabu-sabu dalam timah rokok, namun polisi berhasil menemukannya di selokan. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 3 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, 1 buah sepeda motor, serta sejumlah uang sebagai barang bukti. Menurut keterangan polisi pada awak media hari Senin, dalam mengedarkan barang haramnya, residivis ini menyasar kalangan remaja putus sekolah dan pelajar yang memang telah kecanduan maupun pemakai yang baru coba-coba. Betul, dia gencar beberapa hari seminggu sebelum penangkapan menjual narkotika jenis sabu kepada kalangan anak sekolah dan remaja. Dalam hal ini kita langsung menuju TKP dengan posisi yang sudah kita ketahui. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama kerap terjadi di negeri ini. Mereka merasa tidak takut untuk kembali menjadi penghuni penjara. Fenomena ini menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dalam sebuah rekaman kamera pengintai, terlihat Diva, seorang pencuri, masuk ke dalam sebuah kafe resto
yang berada di kawasan Muara, Kecamatan Padang Selatan, pusat kota Padang. Setelah berada di dalam kafe, pelaku mencongkel sebuah brankas kasir yang berisikan uang tunai Rp3.500.000 dan sebuah telepon genggam. Usai beraksi, pelaku kabur. Setelah melakukan penyelidikan, pria 20 tahun itu ditangkap polisi di rumahnya yang berada di kawasan Muara Padang. Polisi juga menyita barang bukti sebuah obeng yang digunakannya dalam beraksi serta brankas kasir yang dicurinya. Selanjutnya pemuda itu dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, Diva ternyata seorang residivis atas kasus pencurian yang baru 3 bulan lalu keluar dari lembaga pemasyarakatan. Uang tunai hasil pencurian telah habis digunakannya. Sedangkan telepon genggam curian telah dijual kepada orang lain dan masih dalam pencarian polisi. Amankan satu orang pelaku pencurian di sebuah kafe resto, tepatnya di Muara Padang, Kecamatan Padang Barat. Untuk yang diambil handphone dan uang yang ada di kasir. Ya, menurut keterangan dari pelaku, uang habis digunakan untuk kadang traktir teman-teman dan kehidupan sehari-hari. Atas perbuatannya, residivis ini terancam kembali mendekam di penjara karena dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pembunuh gadis penjual gorengan di Kayu Tanam Padang Pariaman, IN, dengan tuntutan hukuman mati. Tuntutan itu dibacakan Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Pariaman hari Selasa. Dasar tuntutan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap NKS, gadis penjual gorengan keliling di Kayu Tanam Padang Pariaman, adalah suatu pembunuhan yang direncanakan. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa melakukan perbuatan yang sadis, keji, dan di luar peri kemanusiaan. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Dedi Kuswara. Dalam tuntutannya, jaksa membacakan tuntutan secara bergantian. Selama pembacaan tuntutan, terdakwa hanya tertunduk lesu di kursi pesakitan. Terdakwa sebelumnya didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian korbannya. Tadi sebagaimana yang telah dibacakan oleh tim penuntut umum, kami mengajukan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Indragon. Tadi alasan juga telah dibacakan, antara lain adalah perbuatan ini sangat keji, tidak berkemanusiaan, kemudian terdakwa juga telah beberapa kali dijatuhi pidana. Menurut kuasa hukum terdakwa, apa yang dituduhkan jaksa kepada IS terkesan dipaksakan, kabur, dan tidak memenuhi unsur berencana. Ya, nah jika bukti dan data di depan persidangan tersebut kabur, ya udahlah, ya tidak harus dipaksakan 340 kepada klien kami. Tapi kami yakin dengan fakta-fakta persidangan dari awal sampai terakhir, klien kami hanya melakukan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sidang ditunda Selasa pekan depan untuk mendengarkan pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.